Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Willy. Bapak Ibu di sini apakah ada yang baru pertama kali datang? Oh, ada ya. Bapak namanya siapa? Bapak Yanto. Bapak Yanto usianya berapa? 50 tahun. Bapak Yanto ada keluhan apa? Sakit kepala. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Yanto. Baik, Bapak Ibu, untuk terapi kita di sini boleh diikuti oleh semua umur atau gratis ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu cuma 3 teman saja yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah yang sedang demam, yang sedang hamil, dan juga yang sedang menggunakan alat pacu jantung. Bapak Ibu, kita ucapkan selamat datang di Alfatera. Bapak Ibu, untuk terapi kita ini gratis ya. Kita sudah bergerak di Malaysia selama 20 tahun dan hampir 3 tahun di Indonesia. Sudah banyak sekali Bapak Ibu yang merasakan perbaikan melalui terapi kita ini. Untuk mesin yang ada di sebelah Bapak Ibu dan yang ada di foto sama ya Bapak Ibu. Nah, untuk mesin kita ini namanya adalah Alfatera. Bapak Ibu, untuk mesin kita ini teknologi dan produksinya 100% dari Jepang. Untuk alat terapi kita ini juga sudah anti radiasi, yang mana apabila Bapak Ibu menggunakan jam tangan, menggunakan kalung, anting, menggunakan pen, main HP ketika sedang terapi, itu sudah sangat aman ya Bapak Ibu. Mesin kita juga memiliki manfaat untuk membersihkan darah dan melancarkan sirkulasi darah. Bapak Ibu, untuk terapinya sudah berjalan selama kurang lebih 2 menit ya. Bapak Ibu, apakah ada merasakan sesuatu? Tidak ada ya. Bapak boleh pinjam tangannya seperti ini. Kemudian seperti ini. Coba digoyang-goyang. Apakah ada rasanya? Tidak ada. Baik, tangannya saya sentuh ya Bapak ya. Nah, apa yang dirasa Bapak? Setrum ya, setrum. Oke. Ada listriknya ya. Nah, Bapak, untuk listrik ini jangan khawatir. Jadi listrik ini berbeda dengan listrik yang ada di rumah ya, untuk dipakai untuk mesin cuci atau yang dipakai untuk aktivitas barang-barang elektronik di rumah. Nah, itu berbeda ya. Listrik itu adalah elektrik potensial. Nah, elektrik potensial ini tandanya sudah mengalir dari mesin sampai ke pet yang Bapak Ibu duduki. Elektrik potensial ini juga bisa dideteksi melalui alat yang namanya alat EKG. Jika Bapak Ibu pernah ke rumah sakit melihat mesin yang ada diagramnya, nah itu namanya mesin EKG ya Bapak Ibu. Nah, untuk mesin EKG ini fungsinya selain untuk mendeteksi detak jantung, itu juga bisa untuk mendeteksi elektrik potensial yang ada di tubuh kita. Namun seiring berjalannya waktu, elektrik potensial yang ada di tubuh kita itu semakin melemah. Nah, Bapak Ibu dengan duduk di sini selama 20 menit bisa merecharge kembali elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita. Untuk Kementerian Kesehatan Jepang, Bapak Ibu sudah memberikan pengakuan resmi bahwa keempat penyakit sakit kepala, keempat gejala ringan seperti sakit kepala, insomnia, sakit bahu, dan sembelit itu bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang pernah mengalami dari keempat gejala ringan ini? Ada. Bapak apa? Sakit kepala ya. Ibu apa? Sembelit. Baik. Nah, Bapak Ibu, keempat gejala ringan tersebut itu bisa diperbaiki apabila Bapak Ibu datang selama 7 hari berturut-turut untuk terapi Alfatera ya. Nah, Bapak Ibu di sini saya memiliki 2 demo darah. Yang pertama adalah darah yang kotor. Kemudian di sini adalah darah yang bersih. Terlihat perbedaannya Bapak Ibu. Darah yang bersih ini warnanya merah cerah, kemudian teksturnya juga lebih encer. Selanjutnya darah kotor ini warnanya lebih gelap, kemudian teksturnya lebih kental seperti madu ya. Kenapa kita penting memiliki darah yang bersih seperti ini? Karena darah yang bersih itu mengantarkan nutrisi, oksigen, dan hormon lebih lancar ke seluruh tubuh. Darah kotor ini adalah sumber penyakit ya Bapak Ibu. Juga bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Nah, untuk penyumbatan ini juga kita tidak pernah tahu ada di mana ya Bapak Ibu. Jika ada di penyumbatan yang terjadi di kepala, maka bisa berpotensi menyebabkan stroke. Kemudian jika terjadi jantung, penyumbatannya itu akan bisa menyebabkan pasang ring atau pasang pen ya.
Kemudian apabila terjadi di kaki itu bisa terjadi yang namanya varises. Selanjutnya Bapak Ibu, nah tadi ada darah kotor ya. Nah darah kotor ini penyebabnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu? Tidak tahu ya. Yang pertama adalah stres berlebihan. Stres berlebihan ini bisa dialami oleh siapa saja Bapak Ibu ya. Tidak hanya anak kecil, tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak juga bisa. Seperti apa Mas Kakak Willy? Anak-anak bisa menjadi stres. Mungkin bisa jadi karena tugas Bapak Ibu ya, karena PR, terlalu banyak belajar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah polusi lingkungan. Nah, polusi lingkungan ini benar-benar sangat sulit kita hindari Bapak Ibu ya. Bahkan ketika kita keluar rumah saja itu kita sudah menghirup udara yang kurang baik ya. Jadi tidak 100% udara yang kita hirup itu oksigen. Selanjutnya adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur atau pola makan yang tidak baik ini adalah misalkan kita makan ya Bapak Ibu. Nah, makan makanan saat ini kan banyak yang tinggi kolesterol, makan makanan yang tidak sehat. Nah, itu juga bisa mempengaruhi darah kita menjadi kotor. Selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik atau olahraga Bapak Ibu. Apabila kita tidak olahraga maka sirkulasi darah kita itu tidak lancar. Kemudian ada fungsi alat kita yang lainnya. Ada fungsi kedua dari alat kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pinjam tangannya seperti ini. Apa yang dirasa Bapak? Ada getaran ya. Nah, getaran itu namanya microvibration. Microvibration ini berfungsi untuk mengikis plak yang ada di pembuluh darah kita. Bapak Ibu dengan duduk di sini selama 20 detik itu bisa menghasilkan 72.000 getaran ya. Untuk 1 detiknya itu ada 60 getaran ya Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk terapi di sini selama 20 menit itu sangat baik sekali apabila dibarengi dengan minum air putih agar sirkulasi darahnya bisa menjadi lebih lancar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu masih ingat apa saja manfaat Bapak Ibu duduk terapi di sini selama 20 menit? Yang pertama adalah membersihkan darah, yang kedua adalah melancarkan pembuluh darahnya, melancarkan sirkulasi darah ya. Sudah banyak sekali Bapak Ibu yang kita bantu di sini. Nah, Bapak tadi untuk melakukan perbaikan ya, sudah banyak sekali Bapak Ibu di sini yang kita bantu untuk merasakan perbaikan ya Bapak Ibu. Banyak sekali testimoninya. Bapak tadi keluhannya apa Bapak? Sakit kepala. Nah, kebetulan di sini ada Bapak Yono ya. Nah, Bapak Yono ini juga memiliki keluhan yang sama dengan Bapak Yanto. Bapak Yono untuk keluhannya sebelumnya sakit kepala ya Pak. Sudah terapi berapa lama? 3 kali ya Pak. 3 kali. Bapak Yono apakah ada merasakan perbaikan? Sudah ada ya, kita beri tepuk tangan kepada Bapak Yono. Nah, Bapak Yono ini sudah konsisten selama 3 hari dan merasakan perbaikan. Untuk Bapak Yanto kita harapkan juga Bapak juga datang secara konsisten agar Bapak juga merasakan perbaikan yang sama. Ya, apa kunci dari perbaikan tersebut? Kunci dari perbaikan tersebut adalah datang secara 7 hari konsisten berturut-turut untuk merasakan perbaikan yang lebih maksimal. Apabila Bapak Ibu datangnya bolong-bolong, misalkan hari ini datang, besok tidak datang, besok datang, besok tidak datang, nah itu akan membuat proses perbaikannya berlangsung lebih lambat. Bapak Ibu di sini untuk terapi di sini itu tidak memiliki efek samping, yang ada hanyalah tanda-tanda reaksi perbaikan. Yang pertama adalah mengantuk. Wajar ya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu merasakan kantuk pada saat terapi. Itu disebabkan karena itu adalah reaksi perbaikan ya. Yang kedua adalah rasa lelah atau rasa letih, dan yang ketiga adalah rasa lebih sakit. Rasa lebih sakit ini seperti apa Kak Willy? Nah, rasa lebih sakit ini terjadi jika misalkan Bapak Ibu terapi di sini kemudian di malam harinya itu terasa yang tadinya pegel aja terus jadi pegelnya lebih sakit. Nah, itu tandanya, itu adalah tanda-tanda reaksi perbaikan ya Bapak Ibu. Karena seperti ini. Misalkan ada seseorang nih, dia naik sepeda terus dia jatuh dari sepeda dan tangannya terluka. Nah, ketika terluka ini lukanya sakit kan Bapak Ibu, tapi tetap dikasih obat merah supaya sembuh. Walaupun sakit dia tetap kasih obat. Nah,
kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi reaksi pemulihan itu ketika Bapak Ibu terasa sakit, kemudian Bapak Ibu tetap terapi, itu namanya adalah reaksi pemulihan ya. Bapak Ibu, di sini saya memiliki kertas ini Bapak Ibu bisa baca, ini adalah reaksi-reaksi perbaikan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca setelah ini atau ketika di rumah. Ada beberapa kondisi fisik ya Bapak Ibu, setiap orang ini berbeda-beda. Yang pertama adalah orang yang tubuhnya sensitif. Tubuh yang sensitif ini seperti apa? Tubuh sensitif ini ketika Bapak Ibu melakukan terapi hari ini atau malam hari ini, nah malam harinya mungkin merasakan tanda-tanda perbaikan ya. Nah itu berarti tandanya kondisi fisik Bapak Ibu adalah sensitif ya. Yang kedua adalah yang bertahap atau step by step. Nah, misalkan hari ini Bapak Ibu datang terapi, terus kemudian belum merasakan perbaikan, besoknya terapi lagi, kemudian merasakan perbaikan, lusanya merasakan perbaikan lebih baik lagi. Nah itu tandanya tubuh Bapak Ibu adalah kondisi fisiknya bertahap ya, atau casual. Kemudian yang selanjutnya adalah progresif. Nah progresif ini naik turun ya Bapak Ibu. Jadi misalkan hari ini Bapak Ibu datang terapi, kemudian belum ada perbaikan, besoknya ada terapi tapi terasa tubuhnya lebih sakit, kemudian besoknya lagi terapi lagi tapi sudah ada perbaikan tapi sedikit. Nah siklusnya akan seperti itu Bapak Ibu ya, naik turun. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa datang terus ke sini secara konsisten agar ada perbaikan di hari berikutnya. Selanjutnya adalah yang progresnya lambat. Yang progresnya lambat ini misalkan Bapak Ibu sudah datang 7 hari atau 10 hari, selama 10 hari berturut tapi belum ada perbaikan. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu tetap konsisten di sini datang untuk terapi. Semoga nanti Bapak Ibu merasakan perbaikan ya di hari-hari berikutnya. Bapak Ibu, untuk terapi kita di sini gratis ya Bapak Ibu. Selama tadi saya presentasi di sini selama 20 menit, tidak ada ya saya meminta bayaran atau teman-teman di luar itu meminta uang ya kepada Bapak Ibu ya. Tidak ada ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa besok untuk datang lagi ke sini supaya efek perbaikannya terasa di hari-hari berikutnya. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk bawa rekan ya. Bapak Yanto besok janji ya sama saya untuk datang ke Alfatera lagi ya agar merasakan perbaikan. Baik, di jam berapa nanti Pak akan datang besok? Di jam 10 ya. Baik ya Bapak Yanto dan Bapak Ibu semua, jangan lupa bawa teman-temannya untuk merasakan perbaikan juga. Terima kasih, untuk terapinya sudah selesai. Selamat siang.